Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Belum waktunya. Belum saatnya kau mengerti, Paraji Gading. 40 hari lagi setelah aku selesai melakukan mesu berata di tempat ini, barulah kau akan mengerti. Sang waktu terus merangkak, merambat menapaki garis kodratnya, menuju ke depan dan semakin ke depan. Tak pernah berhenti, tak pernah kembali ke masa yang sudah lewat. Di timur, semburat merah. Matahari yang dikendalikan oleh Batara Surya akan segera merekah. Ken Arok memandangi semburat bias sinar matahari itu dengan seksama. Mendung yang sebelumnya mengguyur menumpahkan hujan deras telah pergi entah kemana. Tiba-tiba Ken Arok berdiri. Tanpa berbicara, Ken Arok melangkah dan melampaikan tangannya kepada Paraji Gading. Paraji Gading segera berdiri dan mengikuti langkah Ken Arok. Ternyata Ken Arok menuju ke tempat yang ditandai oleh bongkahan batu yang ditatah dengan kasar. Paraji Gading, hamba tuanku. Aku akan melakukan tapa berata di tempat ini bersamaan dengan saat matahari terbit. Hingga 40 hari lamanya aku tugasi kau untuk menjagaku. Hamba tuanku. Jika kau merasa lapar dan haus, di sebelah barat sana ada perkampungan. Kau bisa mendapatkan makanan dan minuman yang kau butuhkan itu. Tapi ingat, kau harus mendapatkannya dengan cara yang baik. Kau tidak boleh melukai hati rakyatku. Mengerti? Hamba tuanku, hamba mengerti. Bersamaan dengan saat matahari terbit, Ken Arok telah memulai tapa beratanya. Raja yang pernah mendapat julukan sebagai singa liar dari padang karautan itu duduk bersila di dekat batu. Tangannya bersedekap dan wajahnya mengarah ke matahari terbit. Mata Ken Arok terpejam. Maka hari-hari pun lewat. Ken Arok semakin larut dalam kesuntukan sematinya. Meski bayangan Empu Gandring, Kebo Ijo, Tunggul Amatung muncul silih berganti, namun pada akhirnya Ken Arok berhasil mengabaikannya. Ken Arok telah bulat berusaha menemukan cara bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk menghindarkan diri dari bayangan kutukan Empu Gandring. Wah, sepagi ini kau sudah berada di sini. Oh iya, aku bermaksud menceritakan sesuatu. Hah? Apa itu? Singa. Aku mendengar suara singa mengaum dari arah padang karautan. Ya, semalam aku sedang memasang jerat untuk buruanku. Ketika aku mendengar singa itu mengaum. Dari padang karautan? Iya, betul. Kau yakin? Iya, aku yakin. Aku tidak berbohong. Kalau kau tidak percaya, ikutlah aku nanti malam. Kau akan mendengar suara itu mengaum. Aduh, ada apa ya? Dulu kita pernah melihat keanehan di padang karautan itu. Apakah sekarang kita akan menyaksikannya lagi? Apakah ini akan menjadi pertanda dari sebuah peristiwa besar yang akan terjadi? Peristiwa besar? Iya, dulu ada yang mengatakan ada hubungan antara keruntuhan Kediri dengan peristiwa ini. Bukankah auman singa itu bukan auman yang sebenarnya? Oh iya, kau benar.
auman singa itu sebenarnya suara orang. Memang aneh. Padang karautan ini memang aneh. Kadangkala aku mendengar suara angin yang menderu-deru, bagaikan pasukan hantu. Atau lolongan banyak sekali serigala. Mengerikan. Oh iya. Aku ingat pula malam itu. Ada cahaya terang menderang dari tengah-tengah padang. Entah cahaya apa itu, aku tidak tahu. Berita tentang munculnya auman singa di padang ilalang yang sangat luas, yang hanya ditumpuhi rumput yang tinggi itu, telah menyebar kemana-mana dan menjadi pembicaraan di antara para penduduk. Semua orang yang membicarakannya menjadi tegang, berdebar-debar. Dan pada umumnya mereka percaya sebuah keajaiban akan terjadi di padang itu, seolah merupakan ulangan dari apa yang pernah terjadi. Dari mana, Kakang Jayeng? Aku dari rumah Kiai Setro Tanjung. Ada apa, Kakang, ke sana? Banyak orang yang membicarakan auman singa di rumah Kiai Setro Tanjung itu. Auman singa dari padang karautan? Iya. Oh, lalu apakah singa itu benar-benar ada, Kakang? Entah. Katanya yang mengaum itu bukan singa, tetapi orang. Orang? Iya. Wah, kalau ada orang bisa mengaum seperti singa, ibunya kawin dengan singa barangkali, Kang? Terus, ngawur kamu. Kakang? Kenapa? Aku ingin melihat, Kakang. Wong edan. Ngawur wae kowe. Kamu ingin melihat yang mengaum di padang karautan itu? Yang laki-laki saja tidak ada yang berani melakukan. Loh, kok kamu perempuan neko-neko? Tetapi, Kang, yang ingin melihat itu bukan aku. Loh, apa maksudmu? Tadi kamu mengatakan ingin melihat. Sekarang kamu mengatakan yang ingin melihat bukan kau. Piye ini? Yang ingin melihat itu anak kita, Kang. Hah? Boleh ya, Kang, ya? Kose, jadi kamu hamil toh? Iya, Kang. Walah, jadi kamu hamil toh? Oh, Gusti, pangeran, matur nuwun Gusti. Kula badhe pinaringan momongan. Aku akan punya anak, aku akan dipanggil Bapak. 5 tahun kita menunggu, Nyai. Iya, Kang. Akhirnya kamu hamil juga. Ternyata aku tidak gabuk. Ternyata kamu hamil. Aku bahagia, Nyai. Sangat bahagia. Jadi boleh ya, Kang, ya? Hah? Yang ingin melihat singa itu dan ingin mengelus-ngelus kepalanya bukan aku, Kang. Akan tetapi anakmu yang masih berada di dalam perut ini. Aku sedang ngidam, Kang. Iya, ngidam wae kok aneh banget toh. Ngidam kok ngelus-ngelus endas singa, mengelus-ngelus kepala singa. Kamu sadar itu? Katanya bukan singa, Kang. Weh, kamu ini kalau punya keinginan itu mbok jangan neko-neko, Nyai. Ngidam ya ngidam, tapi jangan yang tidak masuk akal seperti itu. Mintalah yang lain, Nyai, yang aku bisa memberikannya. Melawang inginnya itu kok, Kang. Boleh ya, Kang, ya? Ayo antar aku ke tengah padang ilalang itu, Kang. Wah, Gusti, kamu ini waras apa tidak sih? Aku waras, Kang. Tetapi aku ngidam. Di dalam padang ilalang sana itu banyak sekali ularnya. Kalau digigit, kamu bisa mati. Kalau ular itu berani mendekat, gebuk nanti. Kamu hamil. Kamu menyenangkan aku, Nyai. Karena aku akan punya anak. Kamu ngidam. Kewajiban suaminya untuk memenuhi keinginanmu itu. Tetapi keinginanmu itu tidak masuk akal. Ngelus-ngelus endas singo, diuntal. Kalau berani mengelus-ngelus kepala singa, kamu akan dimakan. Walah, malah menangis. Jangan menangis. Ada tamu. Diam. Siapa itu? Aku membutuhkan pertolonganmu, Kisanak. Bukalah pintunya. Oh, baik, baik.
nampaknya Kisanak bukan penduduk sini. Ya, benar. Namaku Paraji Gading. Kiai Paraji Gading. Namaku Jayeng Wongso Jenar. Itu istriku. Kisanak membutuhkan pertolongan apa? Ini aku mempunyai sekeping uang emas. Aku serahkan kepadamu, Kisanak Jayeng. Aku membutuhkan makanan. Makanan? Benar. Makanan apakah yang dimaksud, Kisanak? Makanan sebagaimana umumnya. Bagaimana? Apakah Kisanak bisa membantu? Uang ini banyak sekali, Kisanak. Oh, lalu makanan apa yang bisa aku berikan dengan uang yang sebanyak ini? Kalau Kisanak memberikan makanan, ya tidak usah mewah. Selama 40 hari, dengan uang emas sejumlah itu, apakah masih kurang? Kalau masih kurang, ya terimalah ini. Wah, ambil. 1 keping ini sudah cukup, Kisanak. Jangan ditambah lagi. Ya, terimalah. Aku berikan uang itu pada Kisanak. Jadi jelasnya, kami harus menyediakan makanan untuk Kisanak selama 40 hari. Di manakah Kisanak tinggal? Setiap pagi aku akan datang kemari untuk mengambil makanan itu. Kisanak tidak keberatan. Aku ingin mengetahui di mana Kisanak tinggal. Di Padang Karautan. Kisanak dari Padang Karautan? Iya, benar, Nyai. Kiai dan Nyai Jayeng itu terkejut. Suami istri itu saling pandang. Ada bayangan kecemasan yang membias di wajah Kiai Jayeng. Namun Nyai Jayeng justru kelihatan berbinar-binar. Baru saja kami memperbincangkan soal Padang Karautan. Sekarang muncul Kisanak yang mengaku tinggal di Padang Karautan. Bolehkah aku melihat singa itu? Nyai, jangan ngomong sembarangan kamu. Aku tidak ngomong sembarangan, Kakang. Aku sedang ngidam. Keinginan melihat singa itu bukan keinginanku. Akan tetapi keinginan anakku yang sedang aku kandung ini. Bagaimana Kisanak? Bolehkah aku melihat singa yang sering terdengar mengaum itu? Singa itu tidak ada, Nyai. Tidak ada? Singa itu memang tidak ada. Lalu, suara yang terdengar mengaum itu suara apa? Suara harimau? Kalau singa itu benar-benar ada, atau harimau itu benar-benar ada, maka jika Nyai berani mendekat, Nyai tentu akan dimakannya. Nah, kamu dengar itu. Jangan sembrono, Nyai. Kalau kamu nekat, kamu akan dimakan. Mengerti? Wah, kalau melihat dari jauh saja bagaimana? Dari jauh juga aku sudah cukup puas. Aku sudah mengatakannya, Nyai. Singa yang Nyai sebut-sebut itu memang tidak ada. Nyai tidak akan menemukan apapun di sana, kecuali padang ilalang yang dihuni banyak ular. Kalau begitu, suara apakah itu Kisanak? Dan sebenarnya, apakah yang Kisanak lakukan di Padang Karautan itu? Aku minta maaf, Kisanak Jayeng. Aku tidak bisa menceritakan apa yang sedang aku lakukan di Padang Karautan itu. Maka aku kembalikan kepada Kisanak. Kisanak bersedia atau tidak? Ya, jika Kisanak tidak bersedia, maka biarlah aku akan mencari orang lain. Oh, jangan orang lain, Kisanak. Permintaan Kisanak akan aku penuhi. Istriku akan menyiapkan apa yang Kisanak butuhkan. Terima kasih. Demikianlah, hari-hari pun berlalu di Padang Karautan. Ken Arok semakin larut dalam tapas madinya. Sedangkan Paraji Gading yang tidak mempunyai kegiatan, tidak melakukan apapun kecuali duduk-duduk dan tiduran di sebuah barak darurat yang dibangunnya. Ada kalanya Paraji Gading datang ke rumah Kiai Jayeng dan istrinya untuk sekedar berbincang-bincang. Namun dengan rapat pula, Kiai Jayeng dan istrinya menyimpan rahasia kehadiran Paraji Gading di setiap siang itu untuk mengambil makanan. Bahkan kepada tetangganya sekalipun, Kiai Jayeng mengatakan Paraji Gading masih saudaranya. Sementara itu, di waktu itu pula, di tepi laut yang tidak seberapa jauh dari ujung Galuh, ombak bergulung, susul menyusul. Satu datang menghantam, yang lain datang menyusul dan menghantam. Ombak bergulung tiada habis-habisnya, entah sampai kapan. Seperti itulah hidupku. Aku bukan tebing karang yang kukuh,
Dihantam terus-terusan seperti itu, aku tentu runtuh. Apalagi aku hanya manusia. Kesalahan apa yang aku lakukan hingga aku harus menanggung keadaan yang seperti itu? Pinaka Swasti Ratu, di mana kau sekarang? Itulah Kameswara yang memandang laut lepas dan seolah tiada bertepi. Di depan nampak Pulau Madura, sedangkan di arah barat terlihat lekukan semenanjung yang kelak di kemudian hari akan terkenal dengan nama Gresik. Dalam kesendiriannya, Kameswara larut teringat pada Pinaka Swasti Ratu, kakaknya yang pernah menjadi istrinya, bahkan telah memberikan seorang keturunan kepadanya. Bunuhlah aku, Kameswara. Ayo, tolong bunuhlah aku. Bunuhlah aku daripada aku mengalami keadaan yang seperti ini. Bunuh aku, Kameswara. Bebaskan aku dari kutukan keparat ini. Aku tidak akan menjadi pembantai atas anakku sendiri. Syaratnya, bunuhlah aku, Kameswara. Jika aku masih hidup, aku akan menjadi sumber bahaya anakku, anak kita. Tidak, Pinaka. Aku tidak akan membunuhmu. Kau harus membebaskan diri dari kutukan itu. Kau bisa, Pinaka. Aku telah berusaha, Kameswara. Aku sudah berusaha sekuat tenagaku, tapi aku tidak berhasil. Kau belum melakukannya dengan bersungguh-sungguh, Pinaka. Jika kau melakukan, kau pasti mampu. Apalagi yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Lihat lapak tanganku, lihat. Raja berwujud mata ini masih tetap ada di sini. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Bunuh aku, Kameswara. Tidak, Pinaka. Aku tidak akan melakukannya. Kameswara yang terkenang pada semua itu tidak kuasa menahan air matanya yang bergulir melewati pipi, membuat hatinya membuncah penuh gelagat. Sekali waktu, ombak laut Jawa bergulung cukup besar. Lidah airnya menjilat kakinya bahkan tubuhnya, namun dibiarkannya hal itu terjadi. Durga Parabandari, hantu dari masa silam. Kau biang dari kemelut yang sedang aku hadapi. Durga Parabandari, tidak akan aku biarkan kau menjamah anakku. Tidak akan aku biarkan kau memperalat Pinaka dengan kutukanmu yang bersarang di telapak tangannya itu. Tidak akan aku biarkan. Kameswara membiarkan angan-angannya menerawang. Dia teringat pada saat-saat terakhir berada di padepokan Dandang Kandaga, pada wejangan yang pernah diterimanya dari Panembahan Dwipayana. Sang Panembahan, entah mengapa sedemikian berat beban yang selama ini aku pikul. Berkali-kali aku mengalami peristiwa-peristiwa yang serasa akan merontokkan jantung. Atau mungkin karena aku memang orang yang bodoh, tidak lagi mampu berpikir terengginas. Oleh karena itu, Sang Panembahan, aku memohon petunjuk kepada Sang Panembahan. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong anakku, Parameswara? Aku akan memberi petunjuk, anak mas. Akan tetapi, itu bukan berarti aku menganggap anak mas telah kehilangan daya kecerdasan atau daya pikir. Aku akan memberi petunjuk karena dalam hal ini aku lebih tahu daripada anak mas Kameswara. Terima kasih, Panembahan. Baiklah. Sekarang, marilah kita hitung berbagai hal. Kita timbang berbagai kemungkinan. Yang pertama, anak mas, sumber bahaya dari putramu adalah titisan Nyai Warakenya yang sekarang menjadi Uma Durga Parabandari itu. Yang jelas, dari ketiga orang yang ditakdirkan memiliki raja berwujud tatapan mata di telapak tangan kirinya, masih seorang yang belum menampakkan diri. Salah seorang dari Trinetra yang memiliki raja setan di telapak tangan kirinya. Dalam hal ini, kita semuanya
bukan hanya anak Mas Kameswara, tetapi juga anak Mas Badrawati dan Lare Angon harus melebarkan telinga, menajamkan pandangan mata untuk mengetahui di mana orang ketiga itu berada. Jika bertemu dengan orang yang ketiga itu, Angger harus berhati-hati atau jangan melakukan apa-apa. Aku bisa mengatakan, menghadapi orang yang memiliki ajian Condro Birowo seperti itu, ibarat Angger adalah seekor kijang menghadapi seekor harimau. Angger bisa mengerti, bukan? Aku mengerti, Panembahan. Ingat-ingatlah itu, anak Mas Kameswara. Dan karenanya, gunakanlah perhitungan, kuasailah diri. Jangan sampai Angger kehilangan kendali karena tidak bisa menguasai kemarahan hati. Aku mengerti, Panembahan. Nah, itu tadi adalah persoalan pihak lawan. Sekarang mari kita semuanya berbicara pihak kawan. Menurut pepesten yang telah menjadi suratan takdir itu, ada 5 orang yang memiliki Raja Kalacakra yang harus melindungi Angger Parameswara dari mara bahaya. Sudah ada 3 orang yang aku ketahui, anak Mas Kameswara. Mereka adalah Badrawati, Angger Lare Angon, Nyai Nawang Gumilang yang kemunculannya bagaikan melaksanakan tugas seorang ibu yang melimpahi kasih sayang kepada Angger Parameswara. Anak Mas Kameswara masih bisa menyebut 2 yang lainnya. Namanya Pacar Keling, Panembahan. Sayang ia telah tewas dibunuh oleh Durga Parabandari. Yang tewas janganlah disesali. Biarlah anak Mas Pacar Keling mendapatkan ketenteramannya di alam kelanggengan. Nah, yang ingin aku tanyakan, yang terakhir atau yang kelima, bagaimana? Yang kelima belum menampakkan diri, Panembahan. Nah, inilah yang pertama-tama harus anak Mas lakukan. Bukan aku menundung, akan tetapi dalam waktu yang secepatnya, anak Mas harus segera meninggalkan padepokan ini untuk mencari pemilik Raja Kalacakra yang kelima. Di samping anak Mas bertiga harus mengamat-amati keadaan. Barangkali mengetahui kemunculan Trinetra ketiga yang menguasai Aji Condro Birowo. Betapa berat beban yang aku sangga. Aku harus bertahan untuk tidak menjadi gila karena persoalan yang sedang aku hadapi ini. Parameswara, anakku, dengarlah. Aku tidak akan membiarkan titisan Durga itu memburumu. Menyentuh sekalipun tidak akan aku biarkan. Kameswara membiarkan pikirannya menerawang, menjelajahi semua apa yang telah menjadi bagian masa silamnya, mengenang saat-saat masih berada di bumi Pesanggerahan, menjalin kasih dengan Rahastri Kandi, menjalin cinta dengan Kandedes, dan terperosok dalam hubungan lingkaran setan dengan kakak kandungnya sendiri. Sedang melamun, Kakang? Rahastri. Kakang tentu sedang melamun. Kakang memiliki ilmu yang tinggi sampai tidak tahu kehadiranku. Tentu memikirkan sesuatu yang sangat menyita pikiran. Benar, Kakang? Kenapa kau kemari? Kakang Paksi telah mengizinkan aku untuk menemuimu. Apa? Kakang Paksi Jalak Kuning melihat Kakang melamun di pendopo, kemudian menceritakan padaku. Kakang Panji Garit berpendapat Kakang Kameswara tentu sangat kalut menghadapi persoalan yang sedang Kakang hadapi. Kakang Panji Garit memintaku untuk menemani Kakang Kameswara. Aku sedang teringat kepada anakku, Rahastri. Bayimu tentu lucu sekali, Kakang. Iya, lucu dan menggemaskan. Sebagian jiwaku telah menyatu dengan anak itu. Rasanya kangen sekali, Rahastri. Baru saja aku seperti mendengar suara tangisnya. Kakang juga merindukan ibunya? Aku mencintai Pinaka. Itulah kenyataan yang tidak bisa aku ingkari, Rahastri. Tetapi kenyataan lain yang sangat menyiksaku adalah ternyata Pinaka adalah kakakku sendiri. Yang aku ingin tahu pada saat ini, bagaimana Kakang menempatkan diri? Yang berlalu biarlah lewat. Yang telah terlanjur karena ketidaktahuan, biarlah terlanjur. Sekarang aku menempatkan diri pada yang seharusnya. Pinaka adalah kakakku. Sikapku kepadanya saat ini adalah sikap seorang adik kepada kakak. Akan tetapi di sisi yang lain, aku harus menempatkan diri kepada Parameswara sebagai seorang ayah.
Apalagi Parameswara dibayang-bayangi oleh sebuah bahaya yang tidak seharusnya menjadi beban bayi sekecil itu. Kakang, maukah Kakang mendengar pendapatku? Iya. Aku bisa mengerti keadaan Kakang Kameswara. Beban demi beban Kakang hadapi. Sebaiknya Kakang segera beristri. Beristri? Bahkan untuk memikirkan beristri aku tidak sempat. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.